Bayangkan, jika malam ini adalah malam terakhirmu dan esok tak pernah datang. Apa yang masih ingin kau genggam? Kita membangun, kita mengejar, kita merencanakan masa depan. Namun tak satu pun dari kita tahu di mana kita akan menghembuskan nafas terakhir. Ada yang menanam, tapi tak pernah memanen. Ada yang membangun, tapi tak pernah menempati. Ada yang berharap, tapi tak sempat menikmati. Lalu untuk siapa semua ini kita kejar? Dalam video ini, kita akan menyelami 7 rahasia besar kehidupan yang akan mengguncangkan hatimu. Tentang rasa takut akan masa depan, tentang takdir yang tak bisa kita ubah, tentang dunia yang memikat tapi menipu, tentang usaha dan tawakal, tentang kematian yang diam-diam mengintai, dan tentang Allah yang tidak pernah lalai sedetik pun. Jika hatimu pernah gelisah, jika jiwamu pernah bertanya, jika kau lelah memikul dunia sendirian, maka video ini adalah jawaban dari langit. Jangan tonton setengah, karena di akhir video ini kau mungkin akan menangis dan akhirnya mengerti mengapa Allah menunda, mengambil, dan mengganti segalanya. Like jika hatimu pernah takut akan masa depan. Komentar jika kau ingin dikuatkan. Subscribe channel Manisnya Pahala agar jiwamu selalu menemukan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, di tengah sunyi malam ketika dunia terlelap, ada hati-hati yang masih terjaga. Bukan karena cahaya, bukan karena suara, tetapi karena pikiran yang tak mau berhenti bertanya, bagaimana dengan hari esokku? Kita hidup di zaman yang serba cepat, namun hati kita sering tertinggal dalam kecemasan. Takut miskin, takut gagal, takut kehilangan, takut ditinggalkan oleh waktu yang terus berjalan tanpa menunggu. Setiap hari kita menyusun rencana, menggambar masa depan, seolah-olah ia berada dalam genggaman. Kita menumpuk angka demi angka, menyimpan impian di balik lembar-lembar agenda, dan berjanji pada diri sendiri bahwa besok akan lebih baik dari hari ini. Namun, mengapa hati tetap gelisah? Mengapa semakin banyak yang kita miliki, justru semakin besar rasa takut yang mengintai? Seolah-olah kebahagiaan bisa runtuh kapan saja, seperti bangunan rapuh yang berdiri di atas pasir. Sahabatku, pernahkah engkau melihat seseorang yang membangun rumahnya dengan penuh harap? Ia bekerja siang dan malam, menyusun batu demi batu, membayangkan tawa anak-anaknya di ruang tamu, membayangkan doa yang terlantun di sudut-sudut dinding. Namun, sebelum rumah itu selesai, ia dipanggil oleh Tuhannya. Ada pula yang menanam pohon dengan sabar. Ia menyiramnya setiap pagi, menunggu daun tumbuh, menunggu buah yang kelak akan ia petik. Tapi ajal datang lebih cepat daripada musim panen. Ada yang menyiapkan masa depan, namun tidak pernah sampai ke hari esok. Bukankah ini sering terjadi? Bukankah dunia penuh dengan kisah yang terhenti di tengah jalan? Rencana yang belum sempat diwujudkan, doa yang belum sempat dipanjatkan, pelukan yang belum sempat diberikan. Lalu, untuk apa kita begitu takut? Untuk apa kita begitu menggenggam dunia seolah-olah ia milik kita selamanya?
Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya yang lembut namun mengguncangkan. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan ia peroleh esok hari. Sahabatku, ayat ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan kita bahwa hidup ini bukan tentang menguasai masa depan, melainkan tentang mempercayakan diri kepada Yang Maha Mengetahui. Kita sering lupa bahwa yang kita sebut rencana hanyalah harapan, dan yang kita sebut kepastian hanyalah ilusi. Hari ini kita tersenyum, besok mungkin kita menangis. Hari ini kita kuat, besok mungkin kita lemah. Hari ini kita memegang, besok mungkin kita melepaskan. Namun, di balik semua itu, ada satu yang tidak pernah berubah. Allah yang Maha Mengatur, Allah yang Maha Menjaga, Allah yang tidak pernah lalai dari hamba-Nya. Jika semua bisa hilang dalam 1 detik, jika rencana bisa runtuh tanpa aba-aba, jika hidup bisa berhenti tanpa permisi, lalu untuk apa kita menggenggam dunia seolah-olah ia milik kita? Tenanglah sahabatku, tarik nafasmu, serahkan gelisahmu kepadanya, karena masa depan bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihadapi bersama Allah. Dan di sanalah hati akan menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dan dari kegelisahan itu, kita mulai menyadari satu kebenaran yang perlahan membuka mata hati, bahwa masa depan bukan berada di tangan kita. Sahabatku, kita sering mengira hidup ini seperti ladang yang bisa kita atur sepenuhnya. Kita memilih benih, menentukan waktu tanam, menyusun rencana panen, dan merasa yakin bahwa hasil akan datang sesuai harapan. Namun, ada kisah yang berbisik lembut kepada jiwa-jiwa yang mau merenung. Tentang seorang petani tua yang setiap pagi melangkah ke sawahnya dengan doa di bibir. Ia menanam dengan penuh cinta, menyiram dengan sabar, menjaga tanamannya dari hama dan badai. Ia menghitung hari, menanti waktu panen yang akan memberi kehidupan bagi keluarganya. Tetapi, sebelum padi itu menguning, sebelum ia sempat memegang hasil jerih payahnya, ia dipanggil oleh Allah. Sawah itu tetap berdiri, angin tetap berhembus, padi tetap tumbuh, namun sang penanam telah tiada. Siapakah yang menumbuhkan tanaman itu? Apakah tangan petani atau kehendak Tuhan? Sahabatku, disitulah kita belajar bahwa kita hanya menanam tetapi Allah yang menumbuhkan. Kita hanya merencanakan tetapi Allah yang menentukan. Kita hanya melangkah tetapi Allah yang menulis arah. Setiap detak jantung, setiap helai nafas, setiap detik yang kita jalani bukanlah milik kita sepenuhnya. Semua berada dalam genggamannya. Kematian bukanlah ancaman, melainkan kepastian yang menunggu dengan tenang. Ia tidak memilih usia, tidak menunggu kesiapan, tidak melihat status atau harta. Ia datang saat perintahnya turun dari langit. Dan ketika saat itu tiba, ruh meninggalkan raga, tanpa membawa rumah, tanpa membawa emas, tanpa membawa jabatan, tanpa membawa dunia. Ia kembali kepada Allah hanya dengan satu bekal, amal. Betapa misterius perjalanan ini, sahabatku. Kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, dan kita pergi tanpa membawa apa-apa, kecuali apa yang telah kita tanam dalam kebaikan. Apa yang kita niatkan, apa yang kita ikhlaskan, apa yang kita lakukan karena Allah. Segala yang kita banggakan di dunia akan tertinggal di belakang. Segala yang kita kejar tanpa mengingat Allah akan menjadi debu. Namun, amal yang kecil, doa yang lirih, air mata taubat,
dan kebaikan yang tersembunyi akan menjadi cahaya di perjalanan pulang. Sahabatku, bukankah ini membuat hati kita bergetar? Bahwa hidup bukan tentang menguasai masa depan, melainkan tentang mempersiapkan diri untuk kembali. Bukan tentang seberapa lama kita tinggal, melainkan seberapa bermakna kita melangkah. Maka tenanglah, jika hari ini engkau menanam dengan ikhlas, biarlah Allah yang menumbuhkan hasilnya. Jika hari ini engkau berdoa dalam sunyi, biarlah Allah yang menjawab pada waktunya. Karena di balik segala keterbatasan kita, ada Allah yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Menjaga. Dan padanya, segala takdir berakhir dengan sempurna. Dan dari keyakinan itu, lahirlah kesadaran baru di dalam hati, bahwa berserah bukan berarti berhenti melangkah. Sahabatku, Islam tidak mengajarkan kita untuk diam menunggu takdir. Islam mengajarkan kita untuk berjalan sambil menggenggam doa dan menyerahkan arah kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dengan kata-kata yang lembut namun mengguncang jiwa. Jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore. Hadis ini bukan sekedar nasihat tentang waktu. Ia adalah panggilan untuk hidup dengan penuh kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan, bahwa hari ini bisa menjadi hari terakhir, bahwa hidup terlalu berharga untuk ditunda. Bayangkan jika kita benar-benar hidup seolah hari ini adalah yang terakhir. Bukankah kita akan lebih ikhlas memaafkan, lebih sungguh-sungguh beribadah, lebih jujur dalam bekerja, lebih lembut kepada keluarga? Sahabatku, Allah tidak menyuruh kita meninggalkan dunia, tetapi menyuruh kita menata dunia dengan niat yang benar. Bekerja bukan sekedar mencari uang, tetapi menunaikan amanah. Mencari nafkah bukan sekedar bertahan hidup, tetapi menjaga kehormatan. Membangun rumah bukan sekedar tempat tinggal, tetapi ruang doa dan ketenangan. Mendidik anak bukan sekedar menyiapkan masa depan dunia, tetapi menaram cahaya untuk akhirat. Semua ini adalah bagian dari ibadah jika dilakukan dengan hati yang lurus. Namun, sahabatku, setelah semua usaha itu dilakukan, jangan biarkan hatimu terikat pada hasil. Karena disitulah sering tumbuh kecewa. Tawakal bukan berarti duduk tanpa bergerak. Tawakal bukan berarti menyerah sebelum mencoba. Tawakal adalah berdiri dengan penuh ikhtiar, lalu bersujud dengan penuh kepercayaan. Kita menanam, kita menyiram, kita menjaga, namun kita tahu hasilnya bukan milik kita. Allah yang membuka pintu, Allah yang menutup pintu, Allah yang memilihkan yang terbaik, meski kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sahabatku, betapa sering kita kecewa karena rencana tidak terwujud. Padahal mungkin Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita lihat. Betapa sering kita bersedih karena kehilangan, padahal mungkin Allah sedang memindahkan kita ke tempat yang lebih baik. Jika engkau telah berusaha dengan jujur, jika engkau telah berdoa dengan tulus, maka tenanglah. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik menurut Allah. Dan disitulah hati belajar terbang dengan dua sayap yang seimbang, usaha dan tawakal. Tanpa salah satunya, kita akan jatuh. Namun dengan keduanya, kita akan melayang dengan damai menuju takdir yang penuh hikmah. Dan ketika hati mulai terbang dengan dua sayap itu, ia diuji oleh sesuatu yang berkilau di hadapannya. Dunia. Sahabatku, dunia bukanlah musuh. Ia hanyalah persinggahan.
namun ia bisa berubah menjadi jebakan bagi hati yang terlalu mencintainya. Rasulullah alaihi salam bersabda dengan penuh kasih, namun peringatan yang tegas. Aku tidak takut kalian akan kemiskinan, tetapi aku takut kalian akan diperbudak oleh dunia. Perkataan ini bukan tentang harta, tetapi tentang hati. Bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang siapa yang kita sembah dalam diam. Dunia memang memikat. Ia berkilau seperti cahaya di kejauhan, menjanjikan kenyamanan, menawarkan pengakuan, dan membisikkan bahwa kebahagiaan ada pada apa yang bisa digenggam. Namun, sahabatku, tidakkah kita sadar bahwa dunia juga pandai menipu? Ia membuat kita berlari tanpa henti, namun tak pernah berkata cukup. Ia memberi, lalu meminta lebih. Ia mengangkat, lalu menjatuhkan. Lihatlah mereka yang mengejar dunia tanpa henti. Pagi berangkat sebelum matahari terbit, pulang saat langit telah gelap. Salat tertunda, doa tergesa, keluarga menjadi asing. Anak-anak tumbuh tanpa pelukan, pasangan menua tanpa percakapan, hati menjadi kosong meski rumah penuh. Dan di balik senyum yang dipamerkan, ada lelah yang tak terucap, ada sepi yang tak terobati, ada kegelisahan yang terus mengintai. Sahabatku, dunia bukan salah. Yang salah adalah ketika dunia menjadi tujuan akhir, ketika ia menggeser Allah dari singgasana hati, ketika ia menggantikan akhirat sebagai impian tertinggi. Disitulah dunia berubah dari karunia menjadi ujian. Rasulullah alaihi salam juga mengingatkan, "Aku takut dunia akan terbuka bagi kalian, sebagaimana dunia terbuka bagi orang-orang sebelum kalian. Lalu dunia membinasakan kalian, sebagaimana ia membinasakan mereka." Bukan karena dunia itu buruk, tetapi karena hati manusia sering lupa batas. Maka, sahabatku, kita perlu menjaga arah, agar dunia tetap di tangan, bukan di dalam hati. Agar kita bekerja dengan jujur, namun tidak menyembah hasil. Agar kita berjuang dengan sungguh-sungguh, namun tidak melupakan sujud. Dan di saat hati mulai condong, kita berdoa dengan penuh kerendahan. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami, dan jangan pula sebagai batas pengetahuan kami. Doa ini bukan untuk menjauhkan kita dari dunia, tetapi untuk menempatkannya pada tempat yang benar, sebagai jalan, bukan tujuan, sebagai alat, bukan Tuhan. Sahabatku, jika suatu hari engkau merasa dunia mulai mengikat terlalu erat, lepaskan sejenak, tengadahkan tanganmu, ingatlah mengapa engkau diciptakan. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati akan kembali menemukan cahaya yang tidak pernah padam. Dan dari doa yang lirih itu, hati kembali menemukan keseimbangan. Tidak lagi terikat, tidak pula menjauh. Karena Islam datang bukan untuk mematikan dunia, melainkan untuk menuntunnya. Sahabatku, Islam tidak melarang kekayaan. Ia tidak mencela harta. Ia tidak memusuhi kesuksesan. Yang dilarang adalah ketika semua itu menguasai hati dan menutup jalan menuju Allah. Karena harta di tangan adalah amanah, namun harta di hati adalah fitnah. Betapa indahnya ketika seorang hamba memiliki dunia, namun tidak dimiliki olehnya. Ia bekerja keras, namun tetap rendah. Ia memiliki, namun tidak terikat. Berdagang dengan jujur, bertani dengan sabar, bekerja dengan amanah. Semua ini adalah ibadah jika niatnya lurus karena Allah. Setiap langkah yang halal, setiap keringat yang menetes, setiap usaha yang jujur, dicatat sebagai pahala jika dilakukan dengan kesadaran kepadanya. Sahabatku, Islam mengajarkan kita untuk berjalan di tengah. Tidak tenggelam dalam dunia, tidak pula lari darinya.
Karena dunia bukan untuk ditinggali selamanya, melainkan untuk dilewati. Ia adalah jembatan, bukan rumah. Orang yang bijak tidak membangun istana di atas jembatan. Ia hanya melintas, sambil membawa bekal untuk perjalanan panjang. Begitulah seharusnya kita memandang dunia, sebagai tempat menanam, bukan tempat berdiam. Sebagai ladang amal, bukan tujuan akhir. Dan di tengah semua kesibukan itu, hati tetap terjaga. Tidak lupa berdoa, tidak lalai dari sujud, tidak sombong saat berhasil, tidak putus asa saat gagal. Karena ia tahu, yang memberi rezeki bukan usahanya, tetapi Allah. Yang membuka jalan bukan kecerdasannya, tetapi rahmatnya. Ia melangkah dengan keyakinan yang tenang. Aku berusaha, tapi bukan aku yang menentukan. Kalimat ini bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Karena ia membebaskan hati dari beban yang tidak seharusnya dipikul. Sahabatku, ketika kita hidup dengan keseimbangan ini, dunia tidak lagi menakutkan, dan akhirat tidak terasa jauh. Kita bekerja dengan penuh semangat, namun tidur dengan hati yang damai. Kita merancang masa depan, namun tidak tenggelam dalam kecemasan. Karena kita tahu, apapun yang Allah pilihkan, itulah yang terbaik. Maka teruslah melangkah, teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan biarkan hatimu tenang dalam pelukan takdirnya yang penuh kasih dan hikmah. Dan dalam ketenangan itu, datang satu bisikan yang membuat jiwa terdiam, bahwa setiap langkah kita sedang menuju satu pintu yang pasti. Sahabatku, setiap jiwa akan merasakan kematian, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pengingat bahwa hidup ini memiliki batas. Kematian bukan sesuatu yang jauh, ia lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Ia tidak menunggu kesiapan, tidak melihat usia, tidak memilih waktu. Ia datang saat perintahnya turun dari langit. Namun justru karena itulah, kematian menjadi guru terbaik. Ia mengajarkan kita tentang makna, tentang prioritas, tentang apa yang benar-benar berharga. Bayangkan sahabatku, jika hari ini adalah hari terakhirmu, apa yang ingin engkau perbaiki? Apakah sholat yang sering tertunda, doa yang jarang terucap, hati yang masih menyimpan dendam, kata maaf yang belum sempat keluar? Jika ini adalah hari terakhir, apakah engkau masih akan menunda kebaikan atau justru berlari menuju ampunan? Kematian tidak meminta kesempurnaan. Ia hanya meminta kejujuran hati untuk kembali kepada Allah. Maka bertaubatlah sebelum pintu itu tertutup. Perbaikilah solatmu, karena ia adalah pertemuan paling intim dengan Tuhanmu. Rapatkan saf hatimu, lembutkan sujudmu. Maafkanlah, meski luka masih terasa. Karena memaafkan adalah cara terbaik untuk membebaskan diri dari beban masa lalu. Dan kembalilah kepada Allah dengan hati yang rindu, bukan hati yang terpaksa. Sahabatku, dunia ini hanyalah ruang tunggu. Kita tidak tinggal di sini selamanya. Kita hanya menunggu panggilan pulang. Kematian bukan akhir. Ia adalah awal dari kehidupan yang sejati. Kehidupan yang tidak diukur dengan waktu, tetapi dengan keabadian. Di sanalah kita akan melihat hasil dari apa yang kita tanam. Di sanalah air mata yang tulus akan berubah menjadi cahaya. Di sanalah kesabaran akan menjadi mahkota. Maka jangan takut pada kematian. Takutlah jika kita hidup tanpa makna. Jadikan kesadaran akan kematian sebagai cahaya yang menuntun langkahmu, sebagai pengingat untuk mencintai lebih tulus, untuk berbuat lebih baik, untuk hidup lebih dekat dengan Allah.
Karena pada akhirnya, yang benar-benar kita miliki bukanlah apa yang kita kumpulkan, tetapi apa yang kita serahkan kepadanya dengan ikhlas. Dan dari kesadaran itu, hati akhirnya sampai pada satu tempat yang paling sunyi, namun paling damai. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Sahabatku, di balik semua ketidakpastian, ada satu kepastian yang tidak pernah berubah. Allah Maha Mengatur. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah lengah. Dia tidak pernah salah dalam menulis takdir hambanya. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap dalam sunyi, setiap kesabaran yang engkau genggam, semuanya berada dalam pengawasannya. Allah Maha Lembut. Dia memahami getar hatimu yang tidak terucap. Dia mengetahui lelah yang tidak terlihat. Dia mendengar doa yang bahkan belum menjadi kata. Maka tenanglah. Apapun yang engkau hadapi hari ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencananya yang penuh hikmah. Sahabatku, takdir bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipercaya. Karena di balik setiap jalan yang tampak gelap, ada cahaya yang sedang disiapkan. Apa yang hilang darimu bisa jadi sedang diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Apa yang tertunda bisa jadi sedang dipersiapkan dengan cara yang lebih indah. Dan apa yang tidak engkau mengerti hari ini, akan engkau pahami dengan penuh syukur suatu hari nanti. Allah tidak pernah terlambat. Dia datang tepat pada waktu yang paling tepat. Ketika dunia terasa sempit, ingatlah bahwa langit Allah masih luas. Ketika manusia mengecewakan, ingatlah bahwa Allah tidak pernah mengkhianati janjinya. Sahabatku, jika hatimu lelah, berhentilah sejenak. Duduklah di hadapannya. Biarkan doamu menjadi jembatan antara luka dan harapan. Karena selama Allah masih ada, tidak ada yang benar-benar hilang. Dan jika suatu hari engkau merasa dunia runtuh, jika semuanya terasa gelap dan tak tersisa apa-apa, ingatlah kalimat ini dalam-dalam. Jika dunia runtuh hari ini, maka Allah masih ada. Dan itu sudah cukup. Sahabatku, jika pesan ini menyentuh hatimu, jika engkau pernah merasa takut, lelah, dan ingin menyerah, tuliskanlah di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan dalam doa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang engkau cintai, agar lebih banyak hati menemukan ketenangan di channel Manisnya Pahala. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Semoga Allah menjaga langkahmu, melapangkan hatimu, dan menenangkan jiwamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.